Selamat siang, saya bernama Ramot Purba, lahir 29 Maret 1974. Saya menikah dengan Lasma Borus Tompul. Kami dikaruniai 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Pada suatu hari, saya pergi kerja tanggal 1 Agustus 2017, dan tanggal 1 Agustus itu saya jam 10 pagi saya kena sengatan listrik dan saya terbangun dan tersadar saya sudah berada di rumah sakit dan tidak tahu apa-apa. Dari rumah sakit Ramanda saya dioper ke Medan. Di rumah sakit Medan saya divonis di sana tangan saya harus diamputasi. Pada akhirnya saya dibawa ke rumah sakit khusus Akuplas Medan dan dokter menyatakan di sana tangan saya masih bisa dipertahankan, dan dokter menyatakan dan memasukkan tangan saya ke dalam perut agar sel-sel yang sudah mati hidup kembali. Pada tanggal 29 Agustus 2017, dokter menyatakan pada pukul 8 dokter menyatakan tangan saya berhasil 80%. Namun pada jam 5 sore 29 Agustus 2017 terjadilah pendarahan hebat. Maka dokter menyatakan dan memvonis tangan saya harus diamputasi. Dari situlah saya mengira Tuhan itu tidak adil dan keluarga mulai cemas terhadap saya, dan saya pun mengatakan kepada dokter, apa yang terbaik, bagaimana yang terbaik dok, lakukan saja agar saya harus disuntik mati dan tidak mau hidup lagi. Namun keluarga mengatakan dan bertahan saya harus hidup untuk membimbing anak-anak saya dan menyekolahkan mereka. Setelah beberapa bulan saya dirawat di rumah sakit Akuplas Medan, pada bulan 12 2017 kami kembali dengan istri ke Brastagi dengan diantarkan dan bersama keluarga. Dan dari situ saya merasa minder dan tidak percaya akan Tuhan, dan menjauh dari semua orang dan tidak mau menginjakkan kaki ke gereja dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat siapapun, keluarga maupun istri saya sendiri. Dan pada suatu hari anak saya mendaftar kuliah dan dapat di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dan dia mengatakan pada saya dia dapat dengan beasiswa dari pemerintah. Dari situ bangga saya dari situ saya bangga bahwa tangan Tuhan tidak hilang ikut campur kepada saya, masih dibantu Tuhan untuk menyekolahkan anak saya yang paling besar, yaitu anak saya si Maria. Pada suatu malam teman-teman anak saya, yaitu OMK atau organisasi yang diikuti anak saya OMK, datang ke rumah bersama pastor untuk menyemangati saya agar saya kembali untuk mengikuti perpulungan maupun ikut kembali ke gereja, supaya saya tidak lupa akan kasih Tuhan. Dari situlah saya kembali dan istri saya terpanggil dan disodorkan pastor untuk kerja di paroki. Dari situlah saya kembali semangat dan hidup saya kembali itu merasa Tuhan masih ada di samping saya. Pada tahun 2019 dari paroki diadakan kunjungan orang-orang sakit dengan membawa komuni kudus setiap hari Senin. Biasanya yang datang kunjungan adalah pastor dan prater ataupun prater yang ditemani oleh seorang umat
Kegiatan ini semakin menyemangati saya untuk tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Akan tetapi, pada suatu waktu saya menyadari penglihatan saya mulai tidak jelas dan saya bersama istri memeriksakan mata saya ke dokter. Dan dokter mengatakan mata saya kena katarak. Singkat cerita, atas bantuan pastor, ada salah seorang umat paroki yang berprofesi sebagai dokter, yakni Dr. Melpa, yang menganjurkan saya untuk ikut baksos pengobatan gratis katarak di Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Dan dari situ saya merasa kembali semangat hidup saya, dan saya pun merasa gembira dan penglihatan saya kembali jelas setelah ikut operasi katarak. Setelah operasi katarak, penglihatan saya semakin baik. Akhirnya saya juga biasa ikut membantu istri untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja ke ladang. Pada tahun yang sama, 2019, rupanya bekas operasi dulu pada bagian kaki timbul daging tumbuh ataupun kaloid. Hal ini mengakibatkan saya sulit melipat kaki dan sulit berjalan. Akhirnya atas rahmat Tuhan, Direktur Rumah Sakit Harapan Pematang Siantar, yakni Suster Saveria Borsialoho, melalui informasi dari paroki datang berkunjung melihat keadaan saya. Suster menganjurkan supaya saya dibawa ke Rumah Sakit Harapan untuk mendapatkan operasi gratis. Alhasil operasinya berjalan lancar. Untuk proses penyembuhan, saya ditempatkan di Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya Pematang Siantar. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya pun akhirnya sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasanya. Di Harapan Jaya saya terharu sekaligus termotivasi dengan melihat keadaan saudara-saudari saya yang berkebutuhan khusus juga yang ada di sana. Saya menyadari bahwa saya masih lebih beruntung dengan keadaan saya yang seperti ini. Oleh karena itu, saya semakin bersemangat untuk hidup dan berjuang untuk keluarga saya, dan saya kembali beraktivitas seperti biasanya untuk membantu istri saya, untuk menyekolahkan anak-anak saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikannya kepada saya maupun keluarga saya, yang memberikan saya kesehatan kembali seperti sedia kalanya. Terima kasih. Sangat berkesan dan membuat hati saya terenyuh ketika kami sampai di rumah Bapak Ramot Purba. Singkat kata, saat saya memeriksa keadaan beliau, tangan sebelah kanan puntung dan kaki kiri dalam keadaan kontraktur karena luka bakar. Tidak bisa lurus sehingga Bapak hanya duduk di rumah. Saya terangkan pada Bapak Purba bahwa masalah itu dapat ditangani dengan operasi dan Harapan Jaya bisa menolong. Motivasi saya untuk berusaha membantu Bapak ini untuk operasi adalah saya tahu bahwa dokter-dokter dari Belanda dan dibantu oleh dokter-dokter Indonesia dari USU akan bekerja setiap tahun di Harapan Jaya. Dan dengan teratasi masalah dan derita saat ini, sangat berharap bahwa Bapak ini akan bisa bersukacita kembali dan dapat menghargai hidupnya dan bersyukur pada Tuhan untuk pertolongan banyak orang. Salam sehat luar biasa buat orang tua kami, Bapak Maria Purba. Semoga semakin sehat ke depannya sehingga dapat beraktivitas seperti biasa.